Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pelajaran ketiga dan keempat tematis 2B ya. Subtema kedua. Oke, pembelajaran ketiga dan di halaman 55 ya, jangan lupa. Oke. Sekarang sebelumnya silahkan antum berdoa ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat antum semua. Nah, ayo kita membaca ya. Nah, sini ada antum bisa lihat di halaman 55 untuk membaca ya. Antum semua bisa baca di sini membuat layang-layang. Saat bermain layang-layang bersama Bion, layang-layang milik Wira rusak. Wira meminta bantuan ayah untuk membuat layang-layang baru. Wira juga mengajak Bion untuk bersama-sama membuat layang-layang. Ayah Wira sudah menyiapkan kertas, gunting, benang, lem, dan bambu. Model rancangan layang-layang. Ayah Wira menunjukkan cara membuat layang-layang. Wira dan Bion mengikuti cara ayah membuat layang-layang. Bion menggunting kertas sesuai dengan model rancangan layang-layang. Wira kemudian memotong bambu untuk kerangka layang-layang. Ayah merancang kerangka layang-layang, kemudian mengikat layang-layang dengan benang. Nah, layang-layang sudah siap dimainkan. Wira dan Bion mengucapkan terima kasih pada ayah karena telah membantu mereka membuat layang-layang. Nah, itu tadi merupakan apa? Sebuah cerita ya, ceritanya ayah, Bion dan Wira itu membuat layang-layang. Nah, apa sih yang dilakukan Bion di rumah Wira itu? Yang dilakukan Bion di rumah Wira itu ya eh, sambil melihat ayah Wira ya membuat layang-layang, Bion juga membuat layang-layang. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan ayah Wira? Yang dilakukan ayah Wira itu adalah mengajak Bion ya dan Wira juga untuk menyiapkan kertas, gunting, benang, lem untuk membuat dan merancang model layang-layang. Nah, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya ya. Antum bisa lihat di halaman 57 tentang benda cair. Nah, benda cair apa sih itu? Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap atau menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya serta memiliki ukuran yang tetap. Nah, itu merupakan benda cair ya. Nah, benda cair ada yang sifatnya kental, ada yang encer juga ya. Kalau air air minum, nah itu encer. Kalau yang kental semacam apa? Semacam susu kental manis, nah itu kental. Kemudian ada juga semacam jelly ya yang kenyal-kenyal seperti itu. Nah, zat cair yang bersifat kental kayak madu, kemudian kecap, ada lem ya. Kalau antum suka madu itu, nah itu pasti lengket dan kental ya kalau nempel di antum. Kemudian zat cair juga yang bersifat encer itu apa saja? Ada air, ada minyak goreng, minyak tanah ya. Nah, kalau air sama minyak goreng disatuin tetap akan encer walaupun terpisah ya. Nah, pada halaman 57 itu ada tabel ya tentang nama benda, kemudian sifat benda. Nah, di sini ada kental dan encer. Nah, antum nanti tinggal checklist ya. Air itu kental apa encer? Nah, antum tinggal checklist. Kemudian minyak goreng termasuk sifat benda yang kental atau encer atau sirup ya. Sirup kental apa encer? Nah, antum tinggal checklist ya di halaman 57. Oke. Nah, ini contohnya ada jus
ada minuman, ada minyak, ada air dalam ember. Nah, kemudian udara ya, udara di sekitar kita itu. Nah, kita apa? Coba untuk menyampaikan tentang apa? Tentang udara ya. Udara di sekitar kita itu apa saja? Udara terdapat di sekitar kita. Udara tidak dapat kita lihat. Udara juga tidak dapat kita sentuh secara langsung ya. Kalau kita rasakan kayak angin gitu. Kalau anginnya kencang baru kerasa anginnya ya. Kalau antum lagi tiduran tuh ada angin ya, sepoi-sepoi ya antum pasti ngantuk. Nah, kemudian udara juga terdapat di sekitar kita ya. Udara tidak dapat kita lihat, udara juga tidak dapat kita sentuh secara langsung. Nah, udara itu berwujud gas. Nah, kalau antum suka meniup balon, nah antum berarti meniupkan udara dari mulut antum. Wah, kayak gitu ya, hingga membentuk balon dan bulat. Udara juga tidak memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, kenapa tidak tetap? Karena kita tidak tahu. Ada angin, itu angin tidak tetap ukurannya ya. Bisa besar, bisa kecil ya. Tergantung kekuatan angin tersebut atau tergantung kekuatan udara tersebut. Udara juga akan selalu mengisi tempat yang kosong ya. Kalau antum punya botol kemudian ditutup, nah dalam botol itu pasti akan ada udaranya secara tidak langsung. Oke, apakah antum pernah meniup balon kan? Nah, balon akan terisi udara ketika ditiup. Balon juga dapat memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda karena ada udara di dalamnya. Benda yang berwujud gas memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda tergantung tempatnya ya. Itu merupakan udah. Nah, yuk kita lakukan ya di sini menirukan gerakan burung. Nah, gerakan burung tadi sudah dilakukan oleh Bu Hana ya saat zoom. Antum bisa melakukannya ya. Bisa apa? Merentangkan tangan antum keduanya kayak seperti sayap, kemudian kakinya bisa ke belakang ya. Antum bisa terbang-terbang tuh. Kemudian yang kedua apa? Menirukan gerakan pohon. Kayak apa sih gerakan pohon? Nah, kalau pohon tertiup angin, gerakannya seperti apa? Melambai-lambai, ya. Nah, itu bisa antum lakukan. Kemudian yang ketiga apa? Gerakan apa? Yang ketiga, menirukan binatang melompat. Nah, antum bisa menirukan gerakan berbagai binatang yang melompat. Seperti apa? Seperti kelinci. Nah, kalau kelinci berarti tangannya di depan, kakinya ditekuk, kemudian antum meloncat-loncat. Kodok juga sama ya, seperti itu. Nah, itu antum bisa lakukan di rumah. Selanjutnya, kita ke eh, perkalian. Nah, setelah selesai berolahraga, Wira membawakan minuman untuk ayah dan Bion. Wira membawa 3 gelas berisi teh manis. Enak nih minum teh manis ya. Nah, Wira membawa 3 gelas berisi teh manis dan 3 gelas berisi air putih. Nah, berapa jumlah gelas yang dibawa Bion? Nah, ingat ya, pelajaran kemarin yang Pak Nurul sampaikan, di situ juga sama. Ada penjumlahan secara Secara berulang, sama halnya dengan perkalian ini ya. Wira membawa 3 gelas, berarti di sini ada 3 gelas ya. 3 gelas apa? Berisi teh manis nih yang warnanya oranye. Kemudian gelas yang berwarna biru ini merupakan gelas yang berisi air putih. Nah, ini 3 gelas, 3 berarti ditambah 3 ya. Nah, kemudian eh, jumlah gelasnya ada berapa? Ada 3 ya. Di sini ada 2. Angka 3-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Antum juga bisa pahami eh, sama halnya dengan perkalian yang lain. Misalkan contohnya antum punya 2 pensil ya. 2 pensil, kemudian teman antum
punya 3 pensil. Nah, 2 dikali 3 hasilnya berapa? Itu bisa di ya, bisa dijumlahkan seperti itu. Jadi kalau antum melihat dari perkalian, jangan lupa lihat dulu eh, medianya ya. Kalau ada gelas, ada bintang, ada apa lagi, bulan atau segitiga, nah itu sama halnya ya. Yang pertama-tama yang antum harus lakukan itu hitung dulu di sini gambarnya ada berapa. Gambarnya 1, 2, 3. Nah kalau antum melihat gambar, antum gampang menghitungnya, bisa langsung dihitung ya. Kalau misalkan di sini hanya angka 3, berarti 3 ya, 3 ditambah 3 berapa? Nah, antum tinggal jumlahkan ya. Ini ya, ya. Nah, tabel perkalian ini antum bisa kerjakan. Nah, itu tugasnya bisa nanti difotokan pada guru kelas masing-masing. Oke? Yang disampaikan oleh Bu Hana bermanfaat buat antum semua ya. Yang disampaikan oleh Bu Jia ataupun Bu Ajeng juga sama, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa? Segala ilmu yang disampaikan oleh Pak Nurul, Pak Sahrul ataupun Pak Nasuhi juga bermanfaat buat antum semua ya. Jadi antum apa? Harus tetap belajar ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.